Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah sekalian, saudara dan saudariku rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah yang banyak memberikan nikmat kepada kita. Dialah Allah yang telah berfirman dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sekiranya kalian wahai manusia menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, sungguh kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan syukur lisan kita, syukur hati kita, dan syukur anggota badan kita. Sehingga pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita, kembali memberikan kesempatan pada kita untuk at-tafaqquh fid din, menuntut ilmu agama. Semoga ini adalah salah satu dari bukti Allah subhanahu wa ta'ala sedang menginginkan kita menjadi orang-orang yang baik. Menuntut ilmu agama adalah salah satu di antara bukti dan ciri Allah sedang menginginkan orang tersebut kebaikan. Karena Nabi SAW beliau bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan seorang hamba itu baik, maka cirinya Allah akan fahamkan dia dalam urusan agamanya. Saudara dan saudariku rahimakumullah, kembali pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dari silsilah kajian rutin kita dari membaca kitab Al-Usul Thalathah karya Syekh Mujaddid Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Islam dan arkanul Islam, tentang makna Islam, konsekuensi keislaman, serta rukun-rukun Islam beserta dalil-dalilnya. Maka kali ini kita akan melanjutkan Al-Martabatu Tsaniyah, tingkatan kedua min maratibid din, dari tingkatan agama seseorang. Sudah pernah kita bahas maratibud din, tingkatan agama seseorang. Itu ada 3 macam. Martabatul Islam, tingkatan yang pertama adalah tingkatan Islam, dari ini sudah kita pelajari. Kemudian tingkatan yang kedua adalah tingkatan iman. Dan ini yang akan kita bahas insyaallah pada kesempatan kali ini. Dan tingkatan yang ketiga adalah tingkatan ihsan, yang semoga kita bisa mengkajinya pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Maka kali ini kita akan membahas tentang makna iman, konsekuensi keimanan seseorang, serta cabang-cabang dari keimanan dan rukun-rukun iman beserta dalil-dalilnya. Kita sering mendengar istilah iman, sebagaimana kita sering mendengar istilah Islam. Apa sebenarnya iman itu? Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mendefinisikan iman dengan 5 hal. 5 hal tersebut adalah yang pertama, al-imanu al-qawlu bil-lisan. Iman itu pertama adalah ucapan seorang di dalam lisannya. Ucapan lisan. Dia ungkapkan keimanannya melalui lisannya. Yang kedua, wa'tiqadun bil janan.
Iman itu yang kedua harus ada keyakinan di dalam hatinya. Dia meyakini dan dia tunduk patuh di dalam hatinya untuk mengimani syariat-syariat Allah. Kemudian hal yang ketiga, iman itu adalah wal amalu bil arkan, dan mengamalkan pada anggota badan seseorang. Jadi tiga ini jamaah sekalian, saudara dan saudariku rahimakumullah, adalah komponen iman yang tidak mungkin dikatakan seorang mukmin, orang yang beriman, melainkan dia harus memiliki tiga-tiganya ini. Pertama, dia ungkapkan dalam lisan. Yang kedua, dia imani, dia yakini dalam hatinya. Yang ketiga, dia amalkan dalam anggota badannya. Orang-orang yang hanya mengucapkan kami beriman, akan tapi hatinya tidak yakin dan hatinya menolak syariat Allah, sesungguhnya dia bukan orang yang beriman. Dia adalah orang-orang munafik yang menampakkan keislaman serta menyembunyikan kekufurannya. Demikian juga seorang yang mengimani dalam hatinya, dia yakin tentang kebenaran Islam, tentang kebenaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang kebenaran syariat Allah ini. Tapi dia tidak mau mengungkapkan, tidak mau mengamalkan, maka dia juga bukan orang yang beriman. Bukankah Abu Talib pamannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, percaya tentang kebenaran keponakannya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia yakin bahwasanya keponakannya berada di atas agama yang benar. Tapi sayangnya Abu Talib, dia enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ketika di akhir kehidupannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mentalkinnya, mengajarinya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhaju biha laka indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar untuk disembah selain Allah. Tapi pamannya enggan. Fa'aba ayyakula la ilaha illallah. Pamannya enggan untuk mengucapkan secara lisan la ilaha illallah. Sehingga apa? Abu Talib mati di atas kekafirannya. Atau orang-orang yang mereka yakin tentang Allah, yakin tentang kebenaran Islam, tapi tidak mau mengamalkannya, seperti Fir'aun. Fir'aun itu sebenarnya meyakini tentang Tuhannya Nabi Musa alaihissalam, tentang kebenaran dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Hanya dia sombong, dia tidak mau mengamalkannya. Sombong dengan tahta dan kerajaannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwan. Fir'aun mengingkari dari ajakannya Nabi Musa ini. Tapi sebenarnya hatinya Fir'aun ini sangat yakin tentang syariat dan ajakannya Nabi Musa alaihissalam. Tapi Fir'aun enggan karena apa? Zulman, kezalimannya, wa'uluan, dan kesombongannya. Jadi kembali kepada pembahasan yang sedang kita bahas, bahwa iman itu harus memiliki tiga hal ini. Dia ucapkan, dia yakini dalam hatinya, dan dia amalkan. Kemudian hal yang keempat dari iman menurut Ahlus Sunnah adalah wa yazidu bi ta'atir rahman. Iman itu akan naik dengan melaksanakan ketaatan kepada Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iman itu bisa naik dengan mengamalkan amal-amal kebajikan, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan bisa naik. Dan yang terakhir dari hal tentang keimanan adalah wa yankusu bi ma'siyatir rahman. Dan dia turun, iman seseorang itu akan turun dengan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua poin yang terakhir ini adalah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa iman seseorang itu bisa naik, bisa turun. Iman itu bisa naik
bisa turun, naiknya dengan ketaatan kepada Allah dan turunnya dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mengatakan iman itu yatajazza, bertingkat-tingkat. Ada yang imannya tinggi, ada yang imannya rendah. Dan ini kita saksikan dan kita alami. Semua kita mengalami masa-masa ketika iman kita naik. Masya Allah, kita mengingat akhirat, kita mengingat surga. Kita takut sekali dengan neraka. Kita teteskan air mata di saat sepi, di saat tidak ada orang yang melihat kita. Karena takut kepada Allah. Saat-saat lezatnya iman kita rasakan ketika iman kita naik. Dan kita juga merasakan ketika iman kita turun, ketika kita futur, ketika kita malas untuk beribadah, untuk beramal soleh. Ini hal yang kita rasakan. Dan demikianlah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan memahami konsep ini, iman itu bisa naik dan bisa turun. Ahlus Sunnah selamat dari dua pemikiran sesat Ahlul Bid'ah. Yang pertama adalah Khawarij dan yang kedua adalah Murji'ah. Orang-orang Khawarij jamaah sekalian, saudara dan saudariku rahimakumullah, mereka memahami bahwa iman itu utuh, iman itu tidak ada naik dan tidak ada turun, tidak bertingkat-tingkat. Khawarij mengatakan seorang mukmin yang dia bermaksiat kepada Allah, melakukan dosa besar, maka imannya langsung hilang. Tidak turun tapi langsung hilang. Sehingga mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Jadi jamaah sekalian, fahami masalah ini baik-baik. Penyebab pertama orang-orang Khawarij gampang mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan jajaran aparat keamanan, itu berawal dari masalah iman ini. Karena mereka memahami iman itu hanya satu, tidak bisa naik, tidak bisa turun. Mereka memahami muslim yang melakukan dosa besar, maka imannya hilang, berarti dia langsung kafir. Dan ini adalah kesalahan yang sangat fatal sekali. Masalah akidah yang dapat menjerumuskan seseorang kepada bid'ah yang luar biasa besarnya. Bid'ah Khawarij yang dahulu diperangi oleh Ali bin Abi Thalib pada perang Nahrawan. Demikian juga dengan kita memahami konsep iman itu bisa naik dengan taat kepada Allah, iman itu bisa turun dengan maksiat kepada Allah. Kita juga selamat dari pemikirannya orang-orang Murji'ah. Kalau orang-orang Khawarij itu ekstrim dalam mensikapi iman, maka orang-orang Murji'ah terlalu sembrono, terlalu meremehkan, menggampangkan masalah keimanan. Maka kemaksiatan apapun tidak mempengaruhi imannya. Sehingga mereka dengan lancangnya mengatakan imannya Abu Bakar sama dengan imannya kita. Bahkan imannya para sahabat Nabi sama dengan imannya para pelacur, imannya para pencuri, imannya para pembunuh. Na'udzubillah min dzalik. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Alangkah besarnya ucapan yang mereka ucapkan, sesungguhnya yang mereka ucapkan adalah kebohongan belaka. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Ahlus Sunnah bisa selamat dari dua pemikiran sesat ini. Dan begitulah Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa bersikap proporsional, berada di tengah-tengah, tidak terlalu ekstrem dan tidak terlalu meremehkan. Ini yang sering disampaikan oleh para ulama kita, bahwa kita senantiasa berjalan di tengah-tengah dalam semua permasalahan. Kembali kepada permasalahan kita. Jadi sekali lagi, iman menurut Ahlus Sunnah ada 5 hal yang telah saya sebutkan tadi. Pertama, iman itu ucapan dalam lisan. Iman itu keyakinan dalam hati. Iman itu harus diamalkan dalam anggota badan. Lalu iman itu bisa naik. Iman itu bisa turun. Naiknya iman dengan taat kepada Allah dan turunnya iman itu ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita baca penjelasan muallif Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Al-martabatu tsaniyatu al-iman. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan iman. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan. Dan iman itu memiliki 70-an lebih syu'bah, cabang.
Iman itu memiliki 70-an lebih cabang. Bid'un, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, min 3 ila 9. Bid'un itu adalah bilangan 3 sampai 9. Yakni kalau begitu makna dari bid'un wa sab'un adalah fauqas sab'in, lebih dari 70. Ya, bid'un wa sab'una syu'bah berarti iman itu memiliki cabang 70 lebih. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah, maka yang paling tinggi iman dari cabang keimanan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Ucapan kalimat tauhid, tidak ada sembahan yang benar untuk disembah kecuali Allah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq, dan yang paling ringannya, paling rendahnya cabang keimanan adalah menyingkirkan gangguan yang ada di jalanan. Wal haya'u syu'batun minal iman, sementara rasa malu itu juga cabang dari keimanan. Perhatikan saudara dan saudariku rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh penulis ini sebenarnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya pada nomor hadis 35 tentang cabang keimanan. Itu adalah hadis Nabi SAW yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya pada nomor hadis 35, yang mana Nabi SAW beliau bersabda, Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada 70-an lebih cabang. Yang paling tinggi, yang paling besar, yang paling urgent, paling pokok adalah ucapan la ilaha illallah, kalimat tauhid. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalanan, duri, menyingkirkan kaca, atau gangguan-gangguan yang lainnya, agar manusia yang lewat di jalanan tersebut bisa selamat. Dan di antara cabang keimanan pula, kata Rasul, adalah rasa malu. Maka pahami jamaah sekalian rahimakumullah, apa yang Nabi SAW sampaikan tadi sekaligus menguatkan apa yang telah kita bahas di awal-awal kajian kita tadi, bahwasanya iman itu adalah ucapan, iman itu adalah amalan, dan iman itu adalah keyakinan. Lihat sabda Nabi SAW, fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Paling tingginya keimanan adalah qawlu, ucapan. Ini menunjukkan bahwa iman itu juga ucapan. Qawlu la ilaha illallah. Maka semua ucapan-ucapan amal saleh, baca Al-Quran, berzikir, berdoa kepada Allah, berkata-kata yang baik kepada manusia, itu termasuk keimanan. Namun ucapan yang paling tinggi imannya adalah ucapan la ilaha illallah, dengan memahami makna dan mengamalkan konsekuensinya tentunya. Kemudian kata Nabi SAW, yang paling ringan adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Ini memberikan faedah bahwa perbuatan juga termasuk bagian iman. Menyingkirkan gangguan di jalanan, menyingkirkan kaca, menyingkirkan duri, dan seterusnya, ini kan perbuatan. Rasul memasukkan amalan zahir, perbuatan, pada cabang keimanan, menunjukkan benarnya madhab ahlu sunnah yang telah kita sebutkan bahwa iman juga mengamalkan dengan amalan-amalan zahir, amalan-amalan anggota badannya. Dan ini juga memberikan faedah bagi kita semuanya tentang luasnya amalan soleh jamaah sekalian. Jangan pernah kita menyepelekan amalan soleh, walaupun itu ringan, walaupun itu dianggap sepele oleh manusia. Menyingkirkan gangguan di jalan. Ketika kita jalan melihat ada batu, kita singkirkan. Kita ingat hadis ini, bahwa menyingkirkan gangguan dari jalan ini adalah iman. Dalam riwayat yang lainnya, Nabi SAW mengatakan, وَتُمِيتُ الْعَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةً. Dalam hadis yang lain, Rasul katakan, dan engkau membuang kotoran
atau gangguan di jalanan, itu adalah sedekah bagimu. Ini kan sepele, orang menilainya ini masalah-masalah yang ringan. Tapi Islam tidak pernah menganggap amalan itu amalan yang sepele atau ringan. Ketika dia ikhlas mengamalkannya, ketika dia benar-benar mengharap pahala Allah, maka Allah akan berikan pahala besar baginya. Walaupun di mata manusia itu adalah sepele. Kita masih ingat ya hadis seorang pelacur yang dia memberi minum seekor anjing yang kehausan. Ini kan sepele ini. Ketika dia pulang, kemudian dia haus, dia ingin minum, dia mengambil minuman yang ada di sumur, dia melihat di sebelahnya anjing yang kehausan, kemudian dia merasa iba dengan hausnya anjing ini. Dia ambilkan segelas air, dia turun ke bawah, kemudian dia berikan air ini kepada anjing. Walaupun ini remeh di mata manusia, tapi di sisi Allah menjadi sebuah amalan besar, sehingga kata Rasul SAW, diampuni dosa-dosanya, Allah ampuni. Lalu Allah masukkan wanita pelacur ini ke surga dengan sebab amalan yang mungkin kita anggap sepele, tapi di mata Allah amatlah besar. Jadi sekali lagi, jangan pernah meremehkan amal soleh. Kemudian Nabi SAW katakan, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu juga bagian dari keimanan. Rasa malu tempatnya di mana? Di lisan, di anggota badan, atau di hati? Di hati. Ini menunjukkan apa yang telah kita sebutkan, bahwa iman juga keyakinan di dalam hati. Maka semua keyakinan, semua ibadah hati, baik itu cinta karena Allah, takut karena Allah, berharap kepada Allah, ikhlas, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semuanya termasuk cabang-cabang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maksud dari al-haya'u syu'batun minal iman, rasa malu itu bagian dari iman, adalah rasa malu yang membuahkan dia untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, karena dia malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan istilah kita minder ya, malu mau ngaji, mau mendatangi majelis ta'lim. Ini bukan ini maksudnya. Ini minder, bukan malu. Karena itu Imam Mujahid mengatakan, tidak akan dapat ilmu dua orang, al-mustakbir wal mustahyi, orang yang sombong dan orang yang pemalu. Tidak akan bisa mendapatkan ilmu. Pertama, orang yang sombong, itu majelisnya anak-anak, itu majelisnya orang-orang miskin. Dia malu menghadiri kajian-kajian yang ada di masjid. Dia tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tidak akan mendapatkan ilmu agama. Yang kedua adalah orang yang pemalu. Malu saya mau menghadiri kajian itu. Malu saya kalau ikut kajian ini. Malu dengan temannya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena itu Aisyah radhiyallahu anha juga pernah mengatakan, khairun nisa'i nisa'ul ansar, sebaik-baik wanita adalah wanita ansar, sahabiyah ansar. Lam yamna'hunnal haya'u min ayatafaqqahna fid din. Mereka memiliki rasa malu yang luar biasa terhadap laki-laki, tapi rasa malu tersebut tidak menghalangi mereka para wanita untuk belajar agama kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita maksud dengan malu di sini, wal haya'u syu'batun minal iman, adalah malu seseorang yang itu akan membuat dia jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan ucapan beliau, arkanuhu sittatun, dan rukun-rukunnya, artinya rukun-rukun iman itu ada 6. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah, engkau beriman kepada kitab-kitabnya, engkau beriman kepada utusan-utusan atau rasul-rasulnya, engkau beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Jadi inilah rukun iman yang 6.
Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencakup kita mengimani wujudnya, keberadaannya Allah, mengimani rububiyahnya, ya perbuatan-perbuatannya Allah. Bahwa Allah itu yang menciptakan, yang memberi rizki, yang menyembuhkan, yang mematikan, yang mengatur alam semesta dan seterusnya. Dan yang ketiga mengimani tentang uluhiyahnya Allah, bahwa Allah lah yang berhak untuk kita sembah dengan benar, tanpa menyekutukan sedikit pun dengan makhluknya. Dan kita berikan semua peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, dari kandungan iman kita kepada Allah adalah mengimani dalam asma wa sifat Allah. Nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Allah. Yang perinciannya sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah. Mencakup kita mengimani bahwa benar Allah telah menciptakan malaikat-malaikat dengan bentuk, dengan berfisik. Allah ciptakan para malaikat ini dengan nur, dengan cahaya. Jadi malaikat ini benar, real, nyata malaikat ini. Dan kita juga meyakini bahwa malaikat adalah makhluk-makhluk Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, yang mana mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan senantiasa mematuhi perintah-perintah Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, kata Allah. Sifatnya malaikat itu, la ya'sunallah, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka langsung mengerjakan apa yang mereka diperintahkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga mengimani tentang sifat-sifat malaikat. Mereka adalah makhluk yang memiliki kekuatan. Mereka adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan fisik yang amat besar. Dan kita juga mengimani nama-nama yang Allah kabarkan, seperti malaikat Jibril, Israfil, Munkar, Nakir, kemudian malaikat Malik, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitabnya, kepada kitab-kitab Allah, bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada utusannya, kepada rasul-rasulnya. Kita mengimani nama kitab yang Allah telah kabarkan nama tersebut, seperti Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, seperti Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Dawud, seperti Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah iman kepada utusan-utusannya, kepada rasul-rasulnya. Kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para utusan, para rasul untuk menyampaikan syariatnya. Kemudian yang kelima adalah mengimani hari akhir, adanya hari kiamat, dan mengimani apa-apa yang terjadi setelah hari kiamat, dari peristiwa-peristiwa seperti hisab, seperti mizan ditimbangnya amal seseorang, atau mengimani tentang as-sirat, melewati jembatan, yang kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, as-sirat yang akan dilewati oleh kita semua itu lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam dari pedang. Dan kita juga mengimani al-haud, telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meminum telagaku ini maka dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Dan kita juga mengimani syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hal-hal yang akan terjadi yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian-kejadian pada hari kiamat, sampai seorang itu nanti akan dimasukkan ke surga Allah, atau dia akan, na'udzubillah, dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman terhadap surga dan iman terhadap neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, itu semuanya konsekuensi dari rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir adalah beriman kepada takdir Allah. Mengimani takdir itu mencakup 4 rukun, 4 hal. Pertama, mengimani bahwa kejadian-kejadian ini adalah sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah bahwa semua makhluk ini dan amal-amalan seseorang ini adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah kehendak.
bahwa semua ini atas kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah ilmu, pengetahuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini secara ringkas sama sekalian tentang arkanul iman as-sittah, rukun-rukun iman yang 6. Kemudian beliau mengatakan wad-dalilu ala hadhil arkani sittati qauluhu ta'ala, dan dalil atas rukun iman yang 6 ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah kebaikan, bukanlah yang dimaksud baik itu engkau memalingkan wajah kalian ke arah timur atau ke arah barat. Walakinnal birra, akan tapi kebenaran yang sebenarnya, kebaikan yang paling baik yang sejati adalah man amana billah, seorang yang beriman kepada Allah. Ini dalil tentang iman, arkanul iman. Wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Wal malaikati, dan beriman kepada malaikat-malaikat. Wal kitabi, dan beriman kepada kitab. Wan nabiyyin, dan beriman kepada para nabi. Ini ada 5 ya. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, dan iman kepada nabi. Satu ayat ini mencakup 5 rukun. Lalu rukun yang terakhir, yang ke-6, yaitu takdir. Wa dalilul qadari qauluhu ta'ala, dan dalil takdir adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qamar ayat 49. Firman Allah yang bunyinya inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takdir. Saudara dan saudariku rahimakumullah, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar dan memberikan pemahaman agama yang baik kepada kita, dan senantiasa memberikan keistiqomahan untuk menimba ilmu dan untuk beramal saleh. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.